malam-malam tuh jam-jam 2 jam 3 lah. Lagi kasih nugas nih. Terus tiba-tiba kok dari luar kok ada bunyi. Bunyinya tuh berkali-kali loh Mas. Iya. Ternyata apa Mas? Apa itu? Token listrik. Waduh. Terus tanggal 5 ditagih. Ini ayo kamu 100.000-nya gimana? Terus Katanya tanggal 3. Kan tanggal 3, tahunnya kan belum tahu. Tahun depan. Kembali lagi di Gendu Rasa Podcast. Hayu. Telat. Waduh nih, sekarang aku nih ada teman-teman lagi nih, baru lagi terus dan baru akan terus. Nih sekarang ada Adel dan Sadam. halo. Dari Adel dulu perkenalan boleh, Del? Iya boleh Mas. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Adelio Wendy Dalawari Kristanto. Iya. Ya. Udah. Dan ini Sadam temennya Adel. Nah, iya. Infonya bermanfaat. Terima kasih. Ya Dam. teman-teman. Ayo Dam. Nama lengkap saya Nadam Hanif. Panggilnya Sadam, Adam, Hanif. Sip. Nih, ngomong-ngomong, dulu tuh pernah kuliah di mana sih, Dam? Di Bandung Dan Adel di Bandung juga. sama Surabaya. Oh. Iya. Dulu kuliahnya di Bandung. Bandung. Berarti kan ibaratnya kan kita kan di tanah Jawa ke tanah Sunda. Tanah Sunda. Iya betul. Dulu ada keluarga atau ada Enggak sendiri. Enggak. sendiri? Berarti ngekos. Benar. Ngekos. Ngekos. Dulu kan pertamanya kalau waktu zaman kuliah itu kan di kuliahanku tuh memang disediakan namanya tuh asrama. Asrama Oh, dulu. asrama. Untuk 1 awal. tahun. Iya, awal 1 tahun. Zadam juga asrama. Iya sama. Oh, satu kuliah ya, Satu kampus. unit. Satu universitas. sama mater. Oh. Kenapa? Aku juga, aku pengen cerita juga. Aku juga dulu pernah ngekos juga. Ceritain sama bapak boleh. Aku cuma mau dengerin Mas Umi cerita di Iya, sini. Aku juga dulu pernah ngekos juga, tapi nggak ada asrama. Kalau nih ceritain asrama dulu. Kan Boleh. aku nggak tahu ya, apa maksudnya tuh kehidupan di asrama tuh kayak apa. Ya. Ada jamnya nggak tahu. Nah, coba dari Adel. Pertama masuk asrama tuh kayak apa, Del? Pertama masuk asrama aku berangkat dulu dari Cilacap. Iya, betul. Pasti. Persiapan dulu. Iya, Persiapan mental semua barang-barang. Soalnya kan kita kan ke tempat baru nih, belum tahu culture-nya gimana. Iya, culture. Betul. Culture-nya gimana gitu. Terus di asrama kita kan pertamanya tuh check-in dulu, Mas. Check-in. Check-in ya. Pakai KTP ya? Pakai ini apa namanya? Traveloka. Enggak, apa namanya kayak ada. Peduli lindung. Peduli lindung iya. Kan belum ada, belum Covid. Pakai ini apa kertas. Oh, kertas dari kampus, pihak kampus. Dari kampusnya ya, terus habis itu kita ditempatkan di kamar yang sudah disediakan. Betul. Terus di asrama itu kita ditempatkan di satu kamar tuh ada 4 orang. Satu kamar 4 orang. Oh, kalau asrama tuh yang kasurnya tingkat gitu ya? Iya. Betul. 15 kan, tingkat 15. Enggak. Terus habis itu di satu kamar itu beda-beda Mas, kamarnya Mas. Beda Namanya jurusan. orang-orangnya. Oh. Beda jurusan, beda Ada yang orang. dari teknik sipil. Enggak ada teknik sipil. teknik listrik, teknik industri, terus ada juga dari desain dan lain-lain. Oh, jadi orang baru semua ya di sini? Baru semua. Baru. Jadi ya kita mau nggak mau ya harus berbaur lah, Ya, adaptasi lagi. Betul. Bonding. Iya, betul. Bonding. Haptik enggak sih? Iya. Apa ya? Enggak ya, Kemana enggak ya? nyambung ya. Itu ada sekarang Sadam. Kamu waktu ke asrama tuh barangnya apa aja yang dibawa sih? enggak. Apa gimana pertama kali? ke Pertama asrama? dulu sih bener-bener sendiri Mas, yang namanya nggak diantarin keluarga. Enggak, bener-bener sendiri. Berangkat pakai travel sendiri, cuma bawa beberapa baju. Untuk awal apa namanya? Cuma bawa barang dikit sih, sisanya beli di sana. Karena biar nggak menyusahkan aja. Karena emang bener-bener dari Cilacap sendiri ke sananya gitu. Oke.
Tapi nih dari Adel dan Zadam, waktu asrama pertama tuh orang-orangnya tuh kebanyakan tuh dari luar Jawa atau masih di Jawa aja atau ada yang lain? Beda-beda sih Mas. Kalau di kamarku itu dia tuh kebanyakan orang-orang yang Jakarta lah. Oh, orang Jakarta. Orang-orang bagian Jakarta sana, Tangerang atau Jaksel gitu deh. Kalau Zadam, Kalau aku kan ada 4. Ada aku dari Jawa, terus ada satu yang dari Jawa, dari Solo. Satu dari Kalimantan, satunya dari mana ya? Ciamis apa ya kalau nggak salah? Ciamis. Aku pernah tuh. Lupa. Iya. Nah, ini nih sekarang nih. Kan karena perkumpulannya orang-orang kita beda-beda. Kan Betul. cara mengatasi ngobrol tuh harus pakai bahasa Indonesia aja atau mau pakai bahasa daerahnya masing-masing atau gimana, Del? Waktu di asramanya dulu loh ya. Kalau aku mengikuti situasi dan itu sih Mas, lokasi juga. Oh, kalau di Bandung ya, akhirnya aing maneh. Akhirnya belajar ya. Lama-lama kan bawa ikut. Terus kalau misalnya sama orang Jakarta lu gua gitu. Oh. Like which is Which is kidding. anjas. Kan gitu. Langsung apa namanya? Aduh. Itu. Ya, pokoknya kan kita kan dialeknya kan akhirnya mengikuti tempat kita yang gimana sih pendapat orang-orang yang kita kan orang Jawa. Jawanya ngapak lagi. Nah, pendapat orang-orang sana tuh gimana, Del? Medok banget. Terus kok kamu kayak gini sih Del gini. Tapi ada juga satu temanku yang bilang kok kamu nggak kayak orang Jawa ya Del gitu. Nggak kayak orang Jawa tuh kayak misalnya aku ngomong tuh kan selalu pakai bahasa Indonesia Mas. Kayak bahasa Indonesia yang baku iya. Saya sedang lapar. Anda bagaimana? Gitu. Bagaimana dengan Anda gitu. Ya gitu. Zadam sama. Zadam Untuk awalan untuk medok, kamu medok maci gitu. medok sempat untuk beberapa minggu awal, terus sini terus baik. Untuk selanjutnya minggu selanjutnya itu eliminasi. Bawa koper. sip, terima kasih. Akhirnya bisa, medoknya hilang. Medoknya hilang, bahasa Indonesia biasa, disangka bukan dari Jawa, terus belajar bahasa Sunda gitu. Aku juga pernah Mas di waktu semester 3 gitu. Kita kan udah bulan dipisah nih, terus aku ketemunya tuh sama perkumpulan orang-orang Bandung, orang-orang Sunda. Terus mereka tuh kayak interest gitu loh Mas, pengen belajar bahasa Jawa, iya. Malah pingin. Iya, jadi malah pengen. Jadi kayak mereka kok bisa ajarin aku dong, pengen belajar bahasa Jawa juga dong. Yang bisa, aku sih bisa bae lah. Aku bisa bae. Ngajari kowe. Aku ngajarinya yang penting kamu intonasinya tuh harus medok dan D-nya itu pakai H harus. D dao. Ya. boleh itu. Udah. Kencang banget. Si Zadam juga pingin ada teman-teman yang di asramanya Zadam tuh pingin belajar bahasa Jawa. Iya pengen Mas, pasti saling belajar, tukar. Aku belajar bahasa Sunda, dia belajar bahasa Jawa gitu. Iya, jelas. Jadi saling ngerti nanti. Kalau bercandaan pun jadi gampang gitu. Kadang tuh nih ya, ini nih untuk intermezzo aja. Jadi tuh kalau misalnya nih orang Jawa nih. Boleh. Orang Jawa tuh ngajarinya tuh misalnya nih orang Kalimantan kamu Dam. Iya. Terus biasanya tuh nih Asu itu ganteng loh. Masih gitu ngajarinya orang-orang tapi bahasa kasar tapi diseleweng-selewengin Iya, gitu. pasti ada selalu. Ya, Awalnya Sunda ya gitu. Untuk guyonan ya sebenarnya. Diajarin bahasa kasar pertama itu pasti. Bahasa kasar. Nah, dari bahasa kasar itu bisa jadi akrab Mas. Iya benar, pasti. Terus nih waktu di asrama itu pernah kangen rumah nggak sih? Kalau karena awal-awal kan kita kan jauh dari orang tua nih. Terus kita tuh pernah homesick nggak sih? Jadi pingin pulang banget sampai nangisin rumah atau gimana? Untuk dari Adel dulu boleh. Kalau aku ya tiap malam Mas itu Mas. Tiap malam baru pertama datang. Iya. Aku kan memang kan kalau di fakultasku kan memang kan tugasnya tuh kan banyak banget Mas. Jadi kita tuh harus
produktifnya tuh malam. Enggak juga sih sebenarnya, mager aja. Buka kartu. Tapi ya itu selalu kepikiran misalnya kan selalu di WA lah biasanya sama orang tua di rumah. Dia lagi ngapain gitu. Nah, itu yang bikin kangen. Oh iya. Biasanya kan kalau di rumah kan disediain makan atau dibangunin pagi tuh suruh sarapan gitu. Kalau kita sekarang di Bandung tuh kayak waduh mau makan tuh kayak bingung gitu loh. Perubahan. Iya, Dari kebiasaan lama jadi kebiasaan baru gitu. Iya. Dari kamu udah coba homesick nggak sih kamu? Homesick pasti. Pasti. Untuk awal bulan bulan-bulan awal waktu ke sana sempat nangis kalau malam tiba-tiba ibu ngechat, gimana Mas kuliahnya. Nah, itu pasti langsung aduh kangen. Jelas aku juga. Padahal ada orang tua yang bisa diangkat loh. Apa tuh? Waduh, nggak mau aku. Nah, kalau Mas Juming gimana? Mas Juming dulu gimana? Ngekos dulu waktu ngekos. Homesick tuh pernah. Jadi tuh aku dulu tuh ke Jogja. Di Jogja itu kan ya kalau masalah bahasa kan masih Jawa semua kan. Ya, di situ, masih kan. gampang. Ya jauh-jauh paling perantau tuh dari timur, dari itu ya, dari Papua, Kupang. Ya itu. Kalau masalah bahasa kita bisa lah. Kita kan aja cuma orang timur tuh cuma pakai toh. Enak tuh kayak gini. Iya, Kamu udah makan toh? Iya toh. Sudah. Beta sumakan. Iya. Nah, jadi kalau masalah bahasa untuk orang timur ya masih bisa. Terus kalau kangen rumah aja ya. Pernah nih waktu aku di Jogja itu kangen rumah. Terus? Sebulan berjalan nggak mau pulang nih. Waktu udah pulang ke rumah kangen Jogja. Jadi itu Nah, iya jadi itu tuh pasti serba salah. Udah di Jogja kangen Cilacap. Jadi Pas di Cilacap kangen Jogja itu. gitu. Nah, aku terus saking homesicknya dulu ya Mas ya. 1 minggu sekali tuh pulang. Iya. Naik apa tuh Del? Naik travel. Dijabanin aja. Dijabanin aja. Nah, pulang aja lah, udah lah. Kangen banget sama rumah gitu. Iya. Padahal cuma berapa hari ya? Pulang berarti hari Jumat malam. Sabtu Minggu malam berangkat lagi. Iya. Senin udah ada kuliah soalnya. Pasti gitu. Ya ampun, itu sampai dibela-belain. Itu masalah di asrama. Sekarang kan habis di asrama tuh berapa tahun sih di asrama tuh? Setahun. 1 tahun. 1 tahun. 2 semester. 2 semester. Terus akhirnya cari kos kan. Nah, Betul. di kos itu pasti kan orang-orang ya cuma teman-teman kuliah, orang-orang baru lagi. Kita menyesuaikan sifat-sifat yang baru lagi. Iya. Nah, gimana caranya Adel dan Zadam itu kok ini tahu pribadi masing-masing, ada rasa yang gimana sih, ini kok kotoran banget orangnya apa gimana tuh? Beradaptasi lagi. Iya. Kalau aku sih awal dulu tuh dikenalin sama Adel sama Ahong. Ya. Iya, Ahong itu kayak udah kenal Mas, udah pernah proyekan. Iya. Jadi bercandanya nyambung, sifatnya segala macam tahu gitu kan. Terus saya diajak ke kos, ketemu teman-teman baru. Ya alhamdulillahnya bersih mereka. Enggak ada yang jorok, Iya. enggak ada yang apa. Walaupun misalkan ada salah dibilangin tuh mau, karena ya aku jatuhnya tuh ngontrak. Ngontrak. Kalau Zadam ngontrak. Berlima. Kalau aku ngekos. Ini ngekos. Soalnya nggak tahu kenapa sama orang tua tuh bilangnya udah ngekos aja. Takutnya nanti kan kalau kontrak itu privasinya kurang terjaga. Iya. Privasi orang kan masing-masing gitu. Iya, betul. Sama nggak? Maksudnya ya orang-orang yang di asramamu itu satu kos ada nggak? Satu kos nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa Beda lagi. Beda-beda lah. Terus nih, ini untuk yang di kos-kosan aja ya. Apa di asrama boleh? Boleh. Pernah nggak sih, kan kita kan hidup sendiri. Ada nggak sih pengalaman yang mistis gitu tuh? Ada pastilah. Ada. Dari asrama dulu Del. Asrama, wah dulu asrama kan zaman-zamannya tugas besar namanya ya Mas ya. Tugas besar kan di kafe ya. Malam-malam tuh jam-jam 2 jam 3 lah. Lagi kasih nugas nih. Terus tiba-tiba kok dari luar kok ada bunyi. Bunyinya tuh berkali-kali loh Mas. Iya. Ternyata apa Mas? Apa itu? Token listrik. Waduh.
listrik. Soalnya malam-malam dulu aku kan belum pakai M-Banking gitu. Oh, belum, iya. Belum bisa buat beli token. Iya. Jadi kalau di dulu tuh di asrama tuh ada tokonya. Oh, ada buat toko. jualan wifi sama jualan token. Kalau malam kan tutup. Harus ke Itu depan serem, Mas. dulu. Iya. Serem banget itu. Jadi kita Kayak koperasi itu. jadi ngerjain tuh nggak tenang loh, Mas. Bentar, mati nggak ya? Oh, ternyata nonton listrik. Iya, itu serem banget semua. Dari Zadam. Waktu di asrama dulu. Asrama dulu. sama sih. Asrama sama. Bukan token ya, bukan. Bukan. Lagi nugas sama Iya. apa sih lagi nugas sama lagi ngobrol-ngobrol tuh teman sekamar belum pada tidur kan. Tahu-tahu dari lantai atas itu jam 3 ya. Jam 3 nya normalnya udah pada tidur lah, istirahat besok kuliah. Ini hari-hari kuliah. Tahu-tahu ada yang lari. Dak. Balik lagi. 3 kali sampai 4 kali. Kalau misalkan cuma 2 kali ya mungkin orang lagi kejar-kejaran lah. Ini 4 kali terus pernah. Waduh. Olimpiade asrama. Wah. Di atasnya ada tempat futsal. Berarti suara-suara tuh. Suara-suara yang di asrama. Suara-suara sama pernah kan kamarku itu lantai 3, kamar 4 atasku tuh kosong Mas. Nggak ada orang katanya emang udah pada pindah gitu. Tahu-tahu ada suara kursi. Ret gitu. Kayak kursi digeser. Lagi pindahan mungkin itu. Emang sih kalau kita tempat baru tuh parno. Aku dulu pernah tuh kalau di kos kan kamar mandi di luar dia. Nah, itu kita kan kalau tempat baru kalau mau mandi kan ini gayung, ini tempatnya kok gini. Kalau kita merem sedikit Takut. Panik. langsung, iya panik. Kalau lagi sampoan Cuci muka. Cepet. Iya kan pasti ini tempat baru. Kalau kamar mandi juga kan apa namanya ya tempat serem juga lah. Iya, Kamar mandi mau lorong-lorong apalagi asrama tuh lorong-lorong itu, Mas. lorong-lorong kayak kan asrama tuh kayak rusun gitu kan. Betul. Kayak Saya rusun ya benar. yang apa namanya cuma pakai tangga nggak ada lift atau Nggak ada. nah itu pasti kalau pulang malam boleh nggak sih kalau di asrama? Kalau dulu jam 10 deh. awal tuh masih boleh Mas, masih ada bisa kompromi sama satpamnya. Terus ada satu ketika ada kasus lah. Ada ya satu orang yang membawa orang lain. Oh iya paham ya anak kos Orang lain. ya asrama. Asrama. Nah sekarang kalau di kos ada nggak sih pengalaman yang mistis tuh kayak kan kos kan tahu-tahu ini kos nih kamar yang dulunya nggak tahu ini untuk tempat apa juga tahu-tahu kita tempatin terus ada yang ketuk gak biasanya tuh diketuk-ketuk tuh pintu atau apa dari Zadam kamu pernah nggak Dam? Kalau di kontrakan kontrakan tuh apa namanya ada sih. Jadi kamar temanku dia lagi tidur, posisinya lagi tidur. Aku kamarnya tuh sini kamar temanku, sini aku di sini di belakang lah pokoknya. Sini kamar temanku tuh ada pintu keluar gitu kayak buat parkir. Dia lagi tidur, aku tahu dia lagi tidur tapi ada yang gedok-gedok dari luar. Dok ya, dok. Oh, temanku sampai kebangun kan nih. Siapa itu ya? Nggak tahu. Oh, temanku sampai namain karena terlalu sering digedokin gitu. Ah, si Michael biasa gitu. Si Michael. Oh, ternyata Bukan housekeeping. Bukan, ini kontrakan. ini bisnisnya dinamain si Michael ya. Iya, sampai udah kayak ya udahlah biasa gitu. Si Michael ya suka gedok-gedok lah. Dari Adel, kamu kan kos nih. Kayak kamar mandi luar apa dalam, Del? Kalau aku dalam. Oh, enak, nggak jauh-jauh. Iya. Nah, tapi ada nggak cerita yang horor gitu tuh? Ya hampir sama sih Mas, tapi kan kalau si Zadam kan diketok-tok. Kalau aku cuma dilewatin doang. Hah? Ada sosoknya itu? Lewat. Sekelibat hitam. Sekelibat hitam gitu lah. Oh. Hitam terus kok berkali-kali lewat. Iya. Ternyata teman kosanku. Oh. Yes. Pulang malam. Tertipu. Mau mondar mandir. Terus ya itu serem juga sih. Tiba-tiba ada bunyi dangdutan Mas. Iya. Sumpah. Dangdutan kok malam-malam. Dangdutan malam-malam. Ternyata temanku yang dari Jawa Timur. Oh. Dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Iya dari Nganjuk. Temannya Ahmad Fauzi ini. Aku juga tuh. Karena kayak gini aja. Ini bukan cerita mistis sih. Ini pengalaman aja di kos ya.
kosku tuh banyak binatang. Pasti kan kos ada binatang, ada kucing, kecoa, enggak ada. kecoa, cicak, semut, kalau cengking enggak ada. Oh, enggak ada ya. Enggak. Nah, kepiting. ada kalau lagi nyanyi nih kan kita bawa laptop, pasti di situ laptop kita nyanyi bilang saja toke. Ya ditungguin. Nah terus pernah nih kan laki-laki lah ya bawa cewek. Biasa. Cewek. Laki-laki bawa cewek terus mau masuk kamar terus ada bunyi cicak. Enggak, bapak kos. Cosplay. Enggak, ya itulah emang ya cerita-cerita anak kos kan ya nonton film lah kadang ngajakin temennya ke kamar Rame-rame. Iya. Kenapa? Itu Pengalaman banget kayak. pengalaman kan Uta kan di sini. Nah kan udah nih ini cerita kos-kosan aja. Ini masalah-masalah yang di kos. Terus kita kan punya lah masalah keuangan untuk mengatur keuangan. Ya betul pasti. Mengatur Hidup keuangan sendiri. ya dari awal bulan sampai akhir bulan. Kita harus manage uangnya tuh harus bener-bener sampai akhir bulan kita megang uang. Gimana caranya Adel untuk mengatur uangnya itu 1 bulan atau gimana? Silakan Del duluan. Kalau aku kan dikasihnya tuh per setengah bulan. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Per setengah bulan. Terus ya aku pintar-pintar aja kalau misalnya tergantung mood sih mas aku mas. Tergantung mood. Kalau mau makan ya makan, kalau nggak makan ya udah nggak makan. Gitu. Nggak makan. Iya. Iya. Aku malah selalu kalau di kosan itu dulu tuh makan 1 hari sekali aja cukup. 1 hari. Tapi jajannya banyak. Nyemilnya yang Nyemilnya lebih banyak. Ambilnya banyak. Kayak beli kentang lah, beli jamur kriuk atau apa gitu. oh Lebih yang hemat. nyemil-nyemil Iya, gitu. iya. Iya. Dan kalau misalnya masih ada sisa cemilan itu tinggal beli nasi. Oh, Iya nasi, Udah beli nasi putih. Iya. Nasi putih jadinya. nasi putih sama jamur kriuk. Nah, ya itu. Masih bisa ya. Masih bisa. Ya semua makanan pun bisa jadi sama nasi ya. Maksudnya dari yang kalau di Bandung tuh ada ini nggak sih Batagor kan ada Batagor. Batagor pakai nasi. Banyak. Pancong. Batagor udah pakai nasi, some pakai nasi, semua pun yang jajan-jajanan itu pun pakai nasi. Cilok pakai nasi. Cilok pakai nasi. Terus aja. Seblak pakai nasi. Terus. Makan mie pakai nasi. Mie pakai nasi. Enggak apa-apa Indonesia gitu. Nggak apa-apa. Nah, terus nih dari Zadam gimana manage uang? Manage uang. Ini pakai apa namanya? Akuntan. Pakai teori apa? Pakai teori apa? Kira-kira aja. Misal kamu dikasih 10. Kalau enggak sejuta lah. Iya, hitungannya sejuta ya misalnya ya. Aku tuh selalu nyisihin 25%. 25%. 25% disisihin. Jadi nggak boleh dipakai benar-benar. Sisanya 50% buat makan, sisanya ya buat jajan-jajan lainnya. Kayak uang dadakan gitu ya. Yang 25%. Iya, gitu ya. Buat entertainment. Betul? Ini entertainment. Orang kos dulu. Kota besar. Pasti kan dugem tuh. Gimana tuh bisa manage uang dari entertainment itu sampai akhir bulan? Aku tuh dulu dugeman banget loh. Bongkar kartu. Dugem dulu. Biasanya kan kalau mau dugem tuh ada sisa-sisa dari bulan kemarin. Oh, ada penyisian, Ada penyisian dari kemarin, ada Iya. rezeki. Rezeki baru. Yuk kita kesana yuk. Ayo. Tapi jarang sih, Mas. Jarang, iya. Tapi jarang ya? Tunggu dibayarin sih biasanya. Oh, ada bosnya. Ada bosnya. Biasanya ada Biasa. bosnya. Orang kaya, orang Biasa. kaya. Ya, yang kaya. orang Bandung biasanya. Orang Bandungnya. Yang punya channel di sana mas. Iya, yang punya channel. Channel. Masuk? Ya, Nih, pernah nggak sih akhir bulan tuh sampai habis uangnya tuh? habis bis. Sebelum akhir bulan. Sebelum akhir bulan Iya, habis pernah. bis. Pernah dan terselamatkan oleh stok mie goreng. Oh. Kamu nyetok ya? Nyetok selalu awal bulan pasti nyetok untuk siapa tahu ada darurat kejadian tiba-tiba duit habis karena untuk tugas atau segala macam pasti di stok Pasti. kamar ada. Adel pernah nggak Aku kehabisan? pernah mas. Kan kita kan waktu itu kan aku tanggal berapa ya? Tanggal 22 apa 21 gitu. 20-an. Tinggal 50.000. Ya ampun, sampai akhir bulan itu. Iya. Aku cuma makan nasi tok.
dikasih tau. Ya ampun. Pernah ada. Tapi kan dulu pernah juga nyimpen kayak kecap itu paling Kecap, saus. Pasti selalu ada kecap, saus, bawang goreng. Aku pernah akhir bulan tuh misalnya nih masih tanggal 20 ya. Temenku tuh masih uangnya masih banyak tuh. Masukin dikit. Enggak. Karena aku tuh boros ya dulu. Ngakuin. Boros ya. Terus 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 minjem lah. Aku 100.000 lah untuk sampai akhir bulan. Tanggal 3 tak balikin. Ya udah. Lewat tanggal 3 enggak dibalikin. Nanti enggak ditagih. Terus tanggal 5 ditagih. Ini ayo kamu 100.000-nya gimana? Terus katanya tanggal 3. Kan tanggal 3, tahunnya kan belum tahu. tahun depan. makanya nih tips-tips orang yang untuk apa ngasih utangan misalnya gitu tuh. Tanyain tahunnya sekalian. Diperjelas. Jadi kalau mau nagih enak nih tahun segini ya udah. Misalnya tanggal ini tahun segini tagih gitu. Kalau cuma tanggal tok ya ini tahun berapa kan belum tahu. Betul. Iya, makanya. Terus nih kan udah nih kita udah manage uang dan lain-lain, ada pengalaman horor. Terus terakhir aja Del. Kan kita kan pernah perpisahan kan, kamu lulus dari kos itu. Terus teman-teman pasti ada perpisahan lah. Gimana caranya perpisahan biar gak sedih tuh? Kalau dulu aku kan ngekos 2 kali Mas. Oh, ngekos beda. Iya. Yang pertama setelah asrama itu ada di dekat kampus, lebih dekat dari kampus lah pokoknya di situ. Dan di situ juga orang-orangnya pada kayak apatis gitu loh Mas, kayak oh, masa bodoh. Apatis. Bukan. Tolong. Ya itu pada enggak, ya paling cuma sekedar ya gitu doang. Jadi enggak kita biasa. kalau mau pindah ya pindah aja gitu. Pindah aja. Kalau yang kedua itu emang teman-teman ini Mas, teman-teman sekelas. Oh, kelas. Aku tahu kosan itu juga dari temanku. Ada kamar kosong nih. Iya, ada kamar kosong nih. Ayo. Ayo maksudnya ikut. Ayo masuknya. Maksudnya ikut sini aja. Ayo masuk. Nah, di situ lebih enak. Lebih enak. Dan teman-temanku malah pindah duluan. Soalnya dia kan memang domisilinya Bandung. Domisilinya Bandung, terus dia dapat rumah dari orang tuanya, dapat kontrakan. Oh. Iya, orang kaya. Alhamdulillah. Terus aku juga jadinya tinggal sendirian di situ. Tinggal sendirian. Jadi kosanku tuh memang sering banget buat jadiin base camp. Oh, untuk ngerjain tugas. Atau mau ngumpul. Asal ngobrol situ. Ngumpul aja, nggak usah pakai kebo ya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Ini kasih tahu. Kalau kebo masukin. Iya. Betul. Untuk Sadam nih perpisahan di kos itu. Kos ya. Kontrakan. Selamatan lah atau apalah. Kan ada nih, kamu mau pulang traktir lah atau apa gitu. Sunatan. Traktir makan doang pasti sih. traktir saling traktir makan sama terakhir ada acara bakaran sih buat itu. Buat kenang-kenangan Mas. Setelah bakaran di kontrakan. Habis bakaran. Bakaran dimarahin tetangga karena berisik malam-malam. Dar dilempar ember ngading. Sama airnya. Ada sound effect-nya. Ya dah nih. Terakhir dari kita aja. Oke. Tips-tips adik-adik kita yang lagi merantau, adik-adik kita yang banyak di sana itu. Bukan saya. Adik-adik kita yang di sana-sana yang lagi merantau, yang khususnya orang kuliah. Ya. Gimana sih caranya beradaptasi biar betah atau manage uangnya gimana sih? Jadi kita kasih tips-tips aja. Dari Adel, tipsnya kayak apa, Del? Kalau dari aku, yang penting kalian tuh jangan malu-malu untuk ketemu sama orang baru. Terus pinter-pinterin adaptasi. Soalnya nanti kalau misalnya kalian kayak gitu-gitu terus dan gak mau adaptasi, teman kalian dari mana? Gak ada jadi teman loh. Maksudnya
kalau misalnya dari aku sendiri kan dulu kan memang dari semester 1 sama semester 2 itu temannya tuh cuma dari domisili Cilacap doang namanya. Iya. Terus dari semester 3 barulah ada yang dari satu jurusan, teman kelas, teman dari beda jurusan. Akhirnya itu jadi kita lebih kalau misalnya punya banyak teman itu jadi lebih betah aja di sana. Jadi kalau mau ngerjain tugas kan lebih enak, ada yang bantuin. Jadi kita nggak struggle sendirian gitu loh. betul. Dari kamu tips-tipsnya biar pada Tipsnya ya? betah dan manage uangnya gimana biar pada betah atau bisa membaur. Saranku cuma satu sih, jangan malu untuk untuk membaur ya, sama kayak Adel, membaur, bercanda, jangan terlalu baperan, itu aja. Soalnya mungkin bercandaan mereka beda. Oh iya. Kalau kamu yang baru masuk ke circle-nya mereka kaget atau gimana gitu. Jadi nggak usah terlalu baperan atau tambal hati. Diambil hati gitu. Kalau dari aku Apa mas? kalau masih di daerah Jawa ya mungkin obrolannya bahasanya masih bahasa Jawa. Kayak Adel sama Zadam tuh kalau ke daerah yang Sunda gitu kan nggak tahu kulturnya. Makanya tuh kita harus tahu dulu. Pertama tuh tauin kulturnya kayak apa sih. Terus orang-orangnya kayak apa sih. Betul, karakteristik. Kita kan makhluk sosial, kita butuh, misalnya kalau kita butuh bantuan pun kita minta tolonglah ke orang, pasti gitu. Teman-teman kita harus selalu membaur juga, beradaptasi yang penting, introspeksi. Betul. Terus. Betul. Kalau misalnya baper, hektik banget. Kalau baper jangan cutting. Cutting nggak boleh lah. Jangan. Pokoknya jangan. Boleh. Kita hidup di kota orang itu, ya kita harus tahu lah tempatnya dulu. Kita mau sekuat kayak apa di Cilacap, punya materi sebanyak apapun, kalau hidup di kota orang ya jangan sok lah ya. Nurunin ego. Kopet. Sabar. Turunin ego, sabar. Marah-marah. Ya udah. Untuk Adel dan Zadam semoga sukses selalu. Amin. Thank you. Adel sukses, Zadam sukses, aku ya ikut sukses. Kita satu organisasi. Ya udah. Begitu. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap tontonin Gendurasa Podcast. Di like, Komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di akhir waktu. Dadah. ciao.